Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik malam ini. Pernah nggak kalian nyetir malam-malam di jalan sepi Jawa Tengah? Terus tiba-tiba lihat papan neon merah bertuliskan motel sederhana, gratis untuk malam pertama, kedengarannya rezeki. Ya, tapi hati-hati karena nggak semua yang gratis itu banner-banner pemberian. Ada harga yang harus dibayar. Dan kadang yang diminta bukan uang, tapi jiwa. Selamat datang di kisah nyata yang jarang diceritakan. Motel kenikmatan abadi. Malam itu, jalanan Karangpucung ke arah Kebumen benar-benar sepi. Lampu jalan jarang dan kabut tipis mulai turun dari arah perbukitan. Dimas, seorang salesman alat elektronik keliling, menatap jarum bensin mobilnya yang hampir menyentuh huruf E. Ia mengumpat pelan, mengetuk-ngetuk setir dengan jari gelisah. Radio cuma nyala setengah, memutar lagu lama yang suaranya serak. Entah dari mana sinyalnya nyangkut. Sudah lewat hampir 2 jam sejak ia meninggalkan Purwokerto. Tujuannya cuma satu, sampai di Kebumen malam itu juga, biar besok bisa langsung ke toko langganannya. Tapi takdir kadang suka main-main. Mobil Avanza putihnya tiba-tiba tersendat di tengah jalan lurus yang diapit sawah luas. Mesin mati, lampu depan meredup pelan, dan semuanya mendadak gelap. Dimas keluar, mengeluh, mencium udara lembab yang bercampur bau lumpur. Ia menyalakan senter dari ponselnya, memeriksa kap mesin tanpa paham apa-apa. Dari kejauhan, samar-samar ia melihat papan kayu miring dengan cat neon merah yang berkedip pelan. Tulisan di atasnya, setengah pudar. Motel sederhana, istirahatkan lelahmu. Tanpa pikir panjang, Dimas berjalan ke arah papan itu. Jalannya kecil, cuma cukup 1 mobil, dan di kanan kiri cuma bambu dan semak tinggi. Beberapa menit kemudian, di tengah kabut, bangunan tua berlantai 2 muncul. Catnya terkelupas, tapi ada satu hal yang mencolok. Neon merah bertuliskan, "Vacant masih hidup," berkedip pelan, seperti napas. Dimas mengetuk bel di meja resepsionis. Suaranya menggema aneh. Tak lama, seorang wanita keluar dari ruang belakang. Sekitar umur 40-an. Wajahnya halus, tapi matanya tajam, seperti tahu isi kepala orang. Rambutnya disanggul rapi, bibirnya merah pekat. Ia tersenyum lembut. Senyum yang terasa sedikit terlalu lama. "Senjiriang, mais." Suaranya serak halus. "Iya, mobil saya mogok di jalan. Ada kamar kosong?" "Ada, banyak malah," jawabnya pelan sambil menatap lurus ke wajah Dimas. "Tapi malam ini spesial, gratis mas. Anggap saja rezeki dari tempat kami." Dimas sempat tertawa kecil, berpikir wanita ini bercanda, tapi ekspresinya tetap datar. Ia menyerahkan kunci kamar bernomor ke-7. Tangannya dingin saat menyentuh tangan Dimas. Lorong menuju kamar itu sempit, dengan lantai ubin kuning tua yang retak di beberapa tempat. Dimas bisa mencium bau dupa samar, bercampur wangi bunga melati yang terlalu kuat. Di dinding tergantung foto-foto lama. Pria-pria dengan pose kaku, memakai jas, sebagian sudah pudar warnanya. Begitu masuk kamar, suasananya seperti waktu berhenti. Lampu kuning temaram, tirai tebal menutupi jendela, dan ranjang besar dengan spray warna merah gelap. Di pojok ruangan ada cermin tinggi, menempel di dinding, sedikit berembun. Dimas menaruh tas, melepas sepatu, mencoba mengabaikan perasaan aneh.
yang mulai merayap. Ia mandi sebentar, airnya dingin seperti baru diambil dari sumur. Saat membuka mata, ia yakin tadi sempat melihat bayangan di balik tirai kamar mandi. Seperti seseorang berdiri di luar menatapnya. Tapi ketika tirai disibak kosong, ia tertawa kecil, mencoba menenangkan diri. Halusinasi, mungkin karena capek. Ketika keluar dari kamar mandi, lampu kamar tiba-tiba meredup sendiri. Suara langkah kaki terdengar di luar. Lalu ketukan pelan di pintu. Dimas mendekat. Siapa? Oh, siapa? Tidak ada jawaban. Ia buka sedikit. Dan di depan pintu berdiri wanita resepsionis tadi. Kali ini ia sudah berganti pakaian. Mengenakan kain batik tipis, bahunya terbuka. Dan aroma melati itu makin kuat. Sudah nyaman, Mas? Tanyanya pelan, sambil melangkah masuk tanpa diundang. Iya, Bu. Terima kasih. Saya cuma mau tidur. Tidak usah panggil saya Bu. Ratna saja. Ia tersenyum. Malam di sini dingin. Kadang tamu kesepian. Dimas mundur setengah langkah. Ia bisa merasakan hawa tubuh Ratna. Hangat dan anehnya, seperti memanggil sesuatu dalam dirinya. Mereka bicara sebentar. Basa-basi yang tak penting. Tapi sorot mata Ratna tak pernah lepas dari wajahnya. Ketika tangannya menyentuh dada Dimas, semuanya seperti kabur. Ia tak sadar kapan mereka berdua sudah diranjang. Wangi melati memenuhi ruangan. Nafas Ratna berat dan panjang. Tapi di sela desahannya, Dimas mendengar sesuatu lain. Seperti suara orang menangis dari kamar sebelah. Lembut, terisak, lalu berubah jadi jeritan pendek. Ia berhenti, menoleh ke arah dinding, tapi Ratna memeluknya kuat. Bibirnya menutup suaranya. Ruangan tiba-tiba bergetar pelan, seperti ada kereta lewat di luar. Lampu redup berkedip cepat. Di cermin besar di seberang ranjang, Dimas sempat melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Sosok laki-laki lain, berwajah pucat, berdiri di belakang mereka, menatap dengan mata kosong. Dimas terkejut dan berusaha menoleh. Tapi saat itu juga lampu padam. Gelap total. Ia merasakan tubuh Ratna gemetar, tapi dingin, bukan panas. Ketika ia membuka mata lagi, langit-langit kamar terlihat sama, tirai tak bergerak. Dan jam di dinding menunjukkan waktu jam 1:37 dini hari. Ia bangun, tapi Ratna sudah tak ada. Hanya aroma melati yang tertinggal, makin pekat, hingga membuat pusing. Ia keluar kamar. Lorong tampak lebih gelap dari sebelumnya. Di ujung, lampu neon berkedip, menyorot papan kecil bertuliskan, "Selamat datang di motel sederhana. Gratis untuk malam pertama." Dimas mengusap wajahnya, mencoba berpikir. Tapi saat menatap jam ponselnya, ia tersentak. Waktu di layar menunjukkan jam 23:47. Tepat waktu ketika mobilnya mogok tadi. Dan dari arah resepsionis, suara langkah lembut terdengar lagi. Diikuti bisikan yang membuat darahnya beku. "Selamat datang, Mas Dimas. Malam ini masih gratis kan?" Udara di luar kamar terasa berat, seperti bercampur kabut dan debu lama. Dimas berdiri di lorong, kakinya kaku. Pikirannya setengah sadar. Semua terasa aneh. Bahkan suara jangkrik di luar jendela seolah berhenti bersamaan. Ia berjalan pelan ke arah resepsionis, tapi langkahnya sendiri terdengar bergema seperti di lorong kosong bawah tanah. Meja resepsionis terlihat sama seperti sebelumnya, tapi kali ini tidak ada siapa-siapa.
Hanya lilin kecil yang menyala di atas meja, meneteskan cairan merah seperti darah. Di belakang meja, ada pintu kayu sedikit terbuka. Dimas memanggil pelan, "Bu Ratna," tapi suaranya malah memantul dan terdengar seperti orang lain yang menjawab dengan nada sama. Ia melongo ke dalam ruangan itu. Ada rak-rak tua berdebu. Beberapa bingkai foto lama tergantung miring. Di salah satu foto, Dimas melihat wajah yang membuatnya terdiam. Pria muda dengan jas abu-abu. Ekspresinya canggung. Di bawah foto itu tertulis nama Rudi ke 2007. Ada yang aneh dengan foto itu. Tatapan mata pria di dalamnya terasa seperti mengikuti Dimas kemanapun ia bergerak. Ia mendekat untuk melihat lebih jelas dan seolah menjawab rasa penasaran itu. Lampu di ruangan berkedip 2 kali sebelum mati total. Hanya lilin di meja yang masih hidup, tapi nyalanya berubah biru. Sebuah bayangan melintas cepat di belakang Dimas. Ia menoleh spontan, tapi hanya mendengar bunyi langkah kaki berlari menjauh di lorong. Napasnya mulai berat. Ia kembali ke kamar, tapi lorong itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Dinding kanan yang tadi ada jendela, sekarang berganti dengan deretan pintu kamar yang identik. Semuanya bernomor 7. Dimas berhenti. Kebingungan, tadi cuma 1 kamar. Kok jadi banyak? Gumamnya pelan. Ia menaruh tangan di salah satu gagang pintu. Dingin. Seperti es. Ia buka perlahan. Dan ruangan di dalamnya persis sama seperti kamarnya. Bahkan tasnya ada di atas ranjang, ponselnya di meja. Tapi yang membuatnya hampir kehilangan akal, di dalam kamar itu ada dirinya sendiri. Sosok Dimas lain sedang duduk di ranjang. Wajah pucat, mata kosong menatap ke arah cermin. Tubuhnya diam, tapi bibirnya bergerak pelan, seperti berdoa atau merapal sesuatu. Dimas yang asli mundur spontan, menutup pintu secepatnya. Tapi suara dari dalam kamar itu tetap terdengar. Bisikan lirih yang memanggil namanya berulang-ulang. Ia berlari ke ujung lorong, menabrak dinding, dan mendapati pintu keluar motel tepat di depannya. Ia menarik gagang pintu, tapi di baliknya bukan halaman, melainkan kamar nomor 7 lagi. Tempat yang sama, ranjang yang sama, cermin yang sama. Hanya satu hal yang berubah. Kini di cermin itu, Ratna berdiri di belakangnya. Dimas terlonjak, menoleh ke belakang, tapi kamar kosong. Ia menatap lagi ke cermin. Ratna masih ada di sana, tersenyum, dan di tangannya menggenggam bunga melati yang layu. Dari bibirnya keluar suara lembut tapi tajam, langsung ke telinga Dimas meski ia masih jauh. "Jangan melawan, Mas. Malam ini belum selesai." Tiba-tiba lampu kamar padam. Hanya sisa cahaya dari luar jendela yang remang. Tirai bergoyang pelan, seolah ada angin lewat, padahal semua jendela tertutup rapat. Dari bawah ranjang terdengar suara seperti kuku menggaruk lantai. Pelan, ritmis, makin lama makin cepat. Dimas membungkuk, mencoba melihat apa yang ada di bawah, dan menemukan sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Tangan manusia, pucat, kaku, menekan lantai seolah mencoba keluar. Lalu muncul kepala pria muda. Wajahnya rusak separuh, mata melotot, penuh darah. Ia merangkak keluar sambil menggumam lirih, "Jangan sentuh dia lagi. Tolong, tolong hentikan." Dimas mundur, menjatuhkan kursi, tapi sosok itu terus bergerak keluar dari bawah ranjang. Tubuhnya kering seperti mumi, tapi matanya masih hidup. Ia meraih pergelangan kaki Dimas, genggamannya kuat,
Kuku-kukunya tajam menembus kulit. Dimas menendang, berteriak. Tapi tiba-tiba semuanya berhenti. Tubuh itu menghilang. Udara kembali diam dan Ratna berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang, rambutnya terurai panjang. Tapi matanya kini hitam pekat tanpa bola mata. Dia mencoba mengganggumu. Katanya lembut, jangan percaya siapapun di sini, Mas. Mereka semua cuma arwah gagal. Mereka iri karena aku masih bisa hidup. Dimas terpaku. Tak tahu harus berkata apa. Ratna berjalan pelan mendekat. Tangannya menyentuh pipinya dengan lembut. Kalau kau ingin keluar, cukup penuhi keinginanku sekali lagi, bisiknya di telinga. Dimas mendorongnya. Tapi tubuhnya seperti lumpuh. Bau melati semakin kuat dan ruangan berputar. Perlahan saat Ratna menyentuh bibirnya, ia sempat melihat ke arah cermin. Kali ini bayangannya bukan dirinya, melainkan Rudi. Pria di foto yang ia lihat tadi sedang menangis sambil menatapnya. Bayangan itu membuka mulut, tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Setiap malam sama, setiap tubuh baru, satu jiwa hilang, lampu meledak dengan suara keras. Pecahannya berjatuhan seperti hujan kaca. Dimas terjatuh di lantai, memegangi kepala. Saat membuka mata lagi, ia sudah sendirian. Jam di dinding menunjukkan jam 1:37 dini hari. Waktu yang sama persis seperti sebelumnya. Ponselnya bergetar di meja. Tapi saat ia lihat layarnya, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat, malam ini masih gratis, Mas Dimas. Tapi jangan coba-coba pergi. Fajar seharusnya sudah dekat. Tapi di luar jendela motel itu, langit masih gelap seperti tengah malam. Tidak ada suara ayam, tidak ada tanda pagi. Waktu seolah berhenti. Dimas duduk di pojok kamar, menatap jam yang tak bergerak di dinding. Jarumnya macet di angka yang sama. Jam 1:37. Ia tak tahu sudah berapa kali terbangun di jam yang sama. Kepalanya berat, matanya nyeri, tapi pikirannya mulai jernih. Sesuatu di tempat itu jelas salah. Ia harus mencari jalan keluar sebelum segalanya benar-benar menelannya. Ia bangkit pelan, menyalakan senter ponsel dan menyusuri lorong. Kali ini langkahnya lebih hati-hati. Lorong itu berubah. Dinding yang tadinya kuning sekarang tampak seperti basah. Catnya mengelupas dan dari sel-selannya keluar cairan hitam berbau amis. Udara lembab, menekan, dan setiap langkah terasa seperti melewati tanah kubur. Ia tiba di ujung lorong, tempat yang sebelumnya buntu, tapi kini terbuka sedikit, seperti ada pintu tersembunyi. Dimas mendorongnya pelan. Suara engsel tua berderit nyaring. Di balik pintu ada tangga menurun ke bawah tanah. Lampu neon kecil berkedip di dinding, menyorot tulisan pudar ruang perawatan. Tapi udara yang keluar dari sana bukan bau obat, melainkan wangi dupa dan daging hangus. Ia menuruni tangga perlahan. Di bawah sana, ruangan sempit dengan dinding batu kasar dan sebuah altar di tengahnya. Di atas altar ada foto-foto pria, puluhan, mungkin ratusan. Semuanya dipaku dengan paku besar di sudut-sudutnya. Di bawah tiap foto ada nama dan tanggal. Semuanya berhenti di angka yang sama. Jam 1:37. Di depan altar ada kain hitam panjang menutupi sesuatu. Dimas menariknya sedikit dan hampir muntah saat melihat isi di bawahnya.
tumpukan tulang manusia. Sebagian masih ada sisa pakaian, sebagian lagi seperti baru. Di antaranya, gelang besi, cincin, dan jam tangan, semuanya berbeda-beda. Semua milik pria. Di atas tumpukan itu, sesajen tersusun rapi. Bunga melati, sirih, segelas darah ayam, dan potongan daging mentah. Dari balik kegelapan, suara langkah pelan terdengar. Ratna muncul, mengenakan kebaya hitam, wajahnya tenang, tapi mata merah menyala di kegelapan. "Kau akhirnya kesini juga," katanya lembut, seperti menyambut tamu lama. Biasanya mereka butuh waktu berhari-hari. Dimas gemetar. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya parau. Ratna berjalan mendekat. Kakinya tak menyentuh lantai. "Aku tidak memaksa siapapun. Mereka datang sendiri, membawa dosa mereka. Aku hanya menukar kenikmatan mereka dengan umurku. Setiap malam yang mereka nikmati, aku dapat 1 tahun lagi." Ia berhenti tepat di depan Dimas. "Kau juga, Mas? Malam pertama itu bukan sekadar tidur, itu perjanjian." Dimas mundur, menabrak meja kecil hingga dupa jatuh dan apinya menyala kecil. Api itu menyorot wajah Ratna yang perlahan berubah. Kulitnya mengelupas, matanya membesar, bibirnya sobek hingga ke telinga. Suaranya tetap halus, tapi kini terdengar seperti datang dari dua arah. Tidak ada yang keluar dari motel ini tanpa menggantikan seseorang. Dimas menatap sekeliling. Foto-foto di dinding tampak bergerak pelan. Wajah para pria di dalamnya berkedip. Bibir mereka berbisik-bisik bersamaan. Di antara suara itu, ada satu suara yang paling jelas, suara Rudi, pria di foto pertama yang ia lihat. "Gantikan dia, gantikan dia sebelum kau hilang." Dimas berlari menuju tangga, tapi langkahnya berat, seperti lumpur menarik kakinya. Ratna muncul di depannya lagi. Kali ini lebih dekat, menatap dengan mata hitam mengalir darah. "Pilihannya cuma dua," katanya lirih, "jadi korban atau jadi penerus." Ia mendorong Ratna dengan sisa tenaga, tapi tubuh wanita itu pecah menjadi kabut hitam. Dimas terhuyung, terbatuk, dan tiba-tiba tubuhnya jatuh ke lantai. Semua jadi gelap. Ketika ia membuka mata lagi, ia tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Tapi sekarang ia berdiri di balik meja resepsionis. Lilin di depannya menyala, dan di dinding belakang ada cermin besar. Di cermin itu, ia melihat bayangan Ratna. Tapi kali ini, wajah itu wajahnya sendiri. Rambutnya basah, bibirnya pucat. Tapi senyum itu, senyum Ratna. Bel di meja berbunyi. Seorang pria muda muncul di pintu masuk, membawa tas ransel, wajah lelah, nafas berat. Dimas, atau entah siapa dia sekarang, menatapnya lama. "Permisi, mobil saya mogok. Ada kamar kosong, Pak?" Dimas tersenyum pelan. "Ada, banyak malah. Tapi malam ini spesial, gratis." "Gratis?" Pria muda itu mengangguk lega. Dimas memberikan kunci kamar bernomor 7. Tangannya kini sedingin tangan Ratna dulu. Lorong kembali sunyi setelah tamu baru itu pergi. Di atas meja, jam berdetak pelan dan berhenti tepat di angka yang sama seperti selalu. Jam 1:37 dini hari. Dari luar, kabut kembali turun, menutupi papan neon yang terus berkedip merah. Motel sederhana, gratis untuk malam pertama. Dan dari dalam lorong, suara lembut terdengar. Kini bukan suara Ratna lagi, tapi suara Dimas sendiri. Rendah,
dan penuh bisikan. "Selamat datang, Mas. Malam ini gratis, tapi jangan berharap bisa pulang." Dan begitulah akhir kisah tentang Motel Kenikmatan Abadi, sebuah tempat di pinggir jalan Karangpucung menuju Kebumen, yang katanya masih berdiri sampai sekarang. Walau tak banyak orang berani berhenti di sana. Lampu neonnya kadang masih menyala merah di tengah kabut dengan tulisan yang sama, "Gratis untuk malam pertama." Entah siapa yang kini menjaga motel itu, tapi beberapa pengendara mengaku setiap kali lewat menjelang tengah malam, mereka mendengar suara perempuan berbisik dari arah bangunan tua itu. "Selamat datang, Mas. Malam ini gratis." Mungkin itu cuma angin, atau mungkin Dimas masih di sana menunggu tamu berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kalian lewat jalur sepi di Jawa Tengah dan melihat papan motel dengan lampu merah berkedip, jangan berhenti. Ya, karena tidak semua tempat yang menawarkan istirahat benar-benar untuk beristirahat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam dan semoga bisa tidur nyenyak malam ini.